Shalom, keberhasilan karena Tuhan. Kejadian pasal 26 ayatnya yang pertama sampai 4 dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Bapak Ibu Saudara, perkataan manusia tidak mampu merubah situasi. Hikmat manusia tidak bisa merubah keadaan, serta filsafat manusia tidak dapat merubah kondisi. Tetapi sepatah kata dari firman Allah mampu merubah situasi, keadaan, dan kondisi kita karena ada kuasa dalam firman Allah. Seperti pada peristiwa Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Hanya dengan perkataan firman Allah, maka sembuhlah hamba dari perwira Kapernaum itu. Bapak Ibu, keberhasilan adalah sesuatu hal yang sangat diidamkan oleh semua orang. Tidak ada seorang pun yang mau gagal. Semua ingin berhasil dalam kehidupannya. Tuhan ingin kita berhasil dalam perjalanan kehidupan kita. Ia tidak pernah merancangkan kegagalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Rancangan Allah bagi umatnya yaitu masa depan yang penuh harapan. Ishak adalah seorang yang berhasil meraih keberhasilan di masa paceklik, masa yang sukar karena ia diberkati oleh Tuhan. Secara perhitungan manusia, secara logika, tidak mungkin di masa yang sukar orang menjadi kaya. Bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 13. Tetapi itulah yang dialami oleh Ishak. Adapun yang menjadi rahasia keberhasilan Ishak, yaitu yang pertama, menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Ketika ia taat, tunduk, setia, dan dengar-dengaran firman Allah, maka keberhasilan menjadi miliknya, saudara. Ia taruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah, karena firman Allah adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Roma pasal 1 ayat 16. Ishak adalah orang yang dengar-dengaran. Pada waktu itu terjadi kelaparan di Israel dan Tuhan menyuruh Ishak tinggal di Gerar. Melihat kondisi negeri Gerar, tidak mungkin ia berhasil. Tetapi pada saat ia taat kepada firman, maka kuasa firman akan terjadi dalam hidupnya. Firman Allah adalah kekuatan, kuasa Allah yang sanggup merubah karakter, sikap seseorang. Apapun keadaan yang kita alami, solusinya adalah taat dan tunduk di bawah otoritas firman Allah. Bukan berarti Ishak lepas dari persoalan karena sebelumnya ia ditolak, diusir oleh Raja Abimelekh. Ada persoalan, ada ketertolakan yang dialami oleh Ishak, tetapi ia berhasil meraih
keberhasilan karena ia menaruh hidupnya di bawah otoritas firman Allah. Yang kedua, ia bertindak dengan iman. Kondisi tanah Gerar itu kering, maka secara logika manusia tidak mungkin tanah yang kering akan bertumbuh apa yang dia tabur. Tetapi ia bertindak dengan iman sehingga menaburlah ia dan mendapat hasil 100 kali lipat. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 12. Tidak percuma apa yang kita tabur untuk Tuhan, asal kita beri dengan iman. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Kata Pemazmur pasal 126 ayat 5. Seperti halnya janda di Sarfat yang dipelihara Tuhan pada masa kelaparan, karena ia taat dan tunduk pada firman Allah, maka ia diberkati dan menikmati keberhasilan. Ketiga, ia membangun mezbah. Rahasia keberhasilan Ishak karena ia membangun mezbah. Dalam Kejadian 26 ayat 25. Apakah ada mezbah yang kita bangun setiap hari dalam hidup kita? Apakah ada doa-doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Tuhan? Kunci dari segala pergumulan hidup ketika kita datang di kaki Tuhan, maka setiap beban akan terlepas. Bangunlah mezbah doa itu untuk kita dan keluarga. Karena setan ingin menghancurkan keluarga Kristen. Setan tidak ingin melihat keluarga Kristen diberkati. Makanya kita harus bangun mezbah doa setiap hari. Datanglah di kaki Tuhan untuk memuji dan menyembahnya selalu dalam hidup kita. Yang paling mengerti hidup kita, keperluan kita, dan pergumulan kita adalah Tuhan. Ia adalah Tuhan yang memperdulikan kita, saudara. Ishak adalah orang yang suka bergaul, bercakap dan berkenan kepada Tuhan sehingga ia dapat meraih keberhasilan. Kalau kita ingin berhasil, sukses seperti apa yang dialami Ishak, maka lakukan 3 hal ini. Pertama, menaruh hidup kita di bawah otoritas firman. Yang kedua, bertindak dengan iman. Dan yang ketiga, bangun mezbah doa setiap hari, maka keberhasilan itu akan menjadi milik kita. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus